Halo adik-adik kelas 6, selamat datang di channel YouTube saya Hendriang 651. Nah, video ini kita akan membahas kisi-kisi USBN Matematika untuk kelas 6 SD tahun 2021. Nah, simak terus videonya sampai selesai ya, karena kita akan bahas soal-soal seperti apa yang akan keluar di USBN tahun ini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channelnya, silakan diklik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Nah, kalau kalian suka video ini, boleh kalian klik like-nya atau kalian bagikan juga ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang bisa belajar untuk persiapan USBN-nya. Oke, kita langsung mulai ke pembahasan soal yang pertama. Jadi indikatornya, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan cacah. Jadi untuk soal nomor 1 pilihan ganda, kalian hanya diminta untuk bisa menyelesaikan soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan. Ya, contoh soalnya sudah saya buat seperti ini. Hasil dari 5.796 ditambah 2.407 dikurang 4.588 adalah, ini pilihan gandanya. Langsung kita bahas. Ini masih mudah ya untuk anak kelas 6. Jadi kita susun ke bawah dulu, kita jumlahkan. 6 tambah 7 13, kita tulis 3, simpan 1 di atas. 1 tambah 9 10, tambah 0 tetap 10, tulis 0, simpan 1. 1 tambah 7 8, 8 tambah 4 12, simpan 1. 1 tambah 5 6, 6 tambah 2 8. Jadi 8.203. Lalu kita lanjutkan, 8.203 kita kurang dengan 4.588. Oke. 3 kurang 8 itu tidak bisa ya. Jadi tidak boleh 3 kurang 8 kamu ngitungnya 8 kurang 5, nggak boleh dibalik ya. Jadi ngitungnya dari atas. 3 kurang 8 kan nggak bisa. Kita pinjam dari sebelahnya. Ternyata sebelahnya 0. Berarti 0 ini belum bisa meminjamkan ke angka 3. Jadi angka 0-nya pinjam dulu ke sebelahnya. Jadi kalau di sebelahnya 0, 0-nya minjem dulu ke sebelahnya ya. Jadi kita pinjam ke angka 2. Angka 2-nya kita kurangi 1, tinggal 1. Lalu di sebelah angka 0-nya kamu kasih 1, jadi 10. Nah, sekarang dia udah jadi 10 ya, sudah bisa meminjamkan ke angka 3. 10-nya kita coret, kurangi 1, tinggal 9. Lalu 3-nya kita tambahin 1, jadi 13. 13 kurang 8 itu 5. 9 kurang 8 1. Nah, 1 kurang 5 nggak bisa, nggak boleh 5 kurang 1 ya. Jadi pinjam dari sebelahnya. 8 kurang 1 7. Lalu satunya kita tambahin 1. 1 jadi 11 kurang 5 6. 7 kurang 4 3. Jadi jawabannya 3.615. Jawabannya yang C. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjut nomor 2. Baik, kita lanjutkan indikator yang kedua. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, jadi dalam bentuk penalaran, soal cerita ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Pak Jakob membeli 18 karung beras yang masing-masing beratnya 25 kg. Beras tersebut akan disumbangkan kepada 75 kepala keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Berapa kilogram beras yang diterima oleh masing-masing kepala keluarga? Nah, ini namanya soal penalaran. Jadi kalian harus bisa mengartikan maksud dari kalimat yang ada di cerita soal ini ya. Jadi Pak Jakob membeli 18 karung beras. Jadi ada 18 karung beras yang beratnya masing-masing. Masing-masing itu artinya satu-satu ya. Jadi 18 karung beras itu bukan seluruhnya beratnya 25 kg, bukan, tapi satu karungnya beratnya 25 kg. Ada 18 karung, berarti 25 kg-nya sebanyak 18 kali. Oke, jadi pertama-tama kita kali dulu ya. 18 kali 25 kg. Oke, seperti itu ya. Lalu beras tersebut akan disumbangkan, berarti dibagikan ya, kepada 75 kepala keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Jadi berasnya itu setelah digabung, 18 karung berasnya setelah digabung akan dibagi-bagi lagi kepada 75 keluarga
yang terdampak COVID-19. Otomatis yang namanya membagikan bantuan pasti harus adil ya. Jadi dibagi-bagi bagaimana supaya 75 kepala keluarga ini mendapatkan jumlah beras yang adil. Otomatis kita bagi ya. Jadi kemudian kita bagi dengan 75 kepala keluarga. Nah, setelah dihitung itulah berat beras yang diterima oleh masing-masing kepala keluarga. Oke, kita hitung ya. Kita hitungnya di sini aja. Jadi pertama 18 kali 25 dulu. Kita susun ke bawah. Cara perkaliannya 5 kali 8 40. Kamu taruh tulis nolnya, simpan 4-nya di atas 1. Lalu 5 kali 1 5 tambah 4 9. Lalu gantian yang sebelahnya ya. 2 kali 8 16. Taruhnya di bawah 2 ya. Jadi maju 1 angka 16. Ya, simpan 1, lalu 2 kali 1 2 tambah 1 3. Nah, tulis 3-nya di sebelah 6. Lalu dijumlahkan. Ini 0, 9 tambah 6 15, simpan 1 tambah 3 4. Jadi total ada 450 kg beras akan dibagi kepada 75 kepala keluarga. Jadi 450 dibagi 75. Nah, caranya bagaimana? Cari perkalian 75 yang hasilnya 450 atau mendekati 450. Jadi kita pakai coba-coba ya. Misalnya 75 kali. Nah, kamu perhatikan ini kan belakangnya 5 ya. Berarti cari perkalian 5 yang belakangnya 0. Kalau kamu 75 kali 5 sudah pasti 5 kali 5 25. Sudah pasti belakangnya beda. Jadi jangan coba yang ganjil. Ya, cobanya yang genap. Misalnya 4 ya, contohnya 4. 4 kali 5 kan 20 ya. Tulis 0, simpan 2. 4 kali 7 28 tambah 2 30. Nah, ternyata hasilnya 300. Kita butuhnya 450, berarti masih kurang. Berarti kita tambahin lagi. Jadi anak-anak, kalau kalian ingin bisa operasi perkalian dan pembagian harus hafal perkalian dasar dulu. Dari perkalian 2 sampai 9 tuh harus hafal ya. Misalnya sekarang yang 6. 6 kali 5 30, simpan 3. 7 kali 6 42 tambah 3 45. Nah, ternyata pas hasilnya 450 berasal dari 75 kali 6. 450 kemudian dikurang sama 450 pas 0 habis. Jadi jawabannya adalah 6. Jadi setiap kepala keluarga mendapatkan 6 kg beras. Seperti itu ya. Jadi belajari hafalkan perkalian 2 sampai 9 supaya lancar menghitungnya. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut indikator ketiga. Peserta didik dapat menentukan operasi hitung campuran, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 3 bilangan 2 angka. Nah, bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif ya. Jadi kita akan menyelesaikan soal tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif dan bilangan positif ya. Contohnya seperti ini. Hasil dari negatif 27 ditambah 35 dikurang 18 adalah, ini pilihan gandanya kita bahas. Nah, ada banyak cara menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalau saya salah satunya adalah dengan cara, kalau saya melihat ada tanda negatif di sebelah angkanya, maka saya menganggap bahwa saya punya hutang sebanyak angka tersebut. Kalau saya melihat tanda positif di sebelah angkanya, maka saya menganggap bahwa saya punya uang sebanyak angka tersebut ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini maksudnya. Jadi contohnya negatif 27 berarti artinya saya punya hutang sebanyak 27. Lalu positif 35. Jadi dilihat per angka per tandanya aja ya. Jadi negatif 27 saya punya hutang 27. Positif 35 berarti saya punya uang 35. Nah, uang saya lebih banyak dari hutang saya. Maka kalau saya lunasi hutangnya masih bisa ya, karena uangnya lebih banyak. Saya lunasi semua hutang saya, berarti uang saya berkurang karena saya pakai untuk membayar hutang saya. Jadi uang saya tersisa 35, saya bayar hutangnya 27, sisanya 8.
maka negatif 27 ditambah 35 itu hasilnya 8, atau uang saya sisa 8. Lalu dilanjutkan dengan 8 kurang 18. Nah, ingat 8, kalau di sebelah angka 8-nya tidak ada tandanya, itu artinya ada tanda positif. Karena kalau negatif pasti ditulis di sebelah angkanya. Jadi kalau di sebelah angkanya tidak ada tandanya, itu sebenarnya ada tanda positif. Dan memang ini tadi sisa uangnya 8 ya, berarti ini positif 8. Kita masih punya uang 8, ternyata punya utang lagi 18 karena minus 18. Nah, kita tetap bayar utang kita dengan angka yang 8 tadi ya. Jadi kita bayar utang kita yang 18 dengan uang kita yang 8. Maka utang kita berkurang juga ya, berkurang sebanyak 8. Tadinya utangnya 18, berkurang 8 karena sudah dibayar 8 jadi 10. Tapi ingat 10 ini bukan sisa uangnya, tapi sisa utangnya ya, karena utangnya lebih banyak dari uangnya. Jadi hasilnya bukan 10 tapi negatif 10. Ya, inilah hasil akhirnya. Jadi negatif 27 ditambah 35 kurang 18 hasilnya adalah negatif 10. Jawabannya yang A. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut indikator keempat. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang melibatkan operasi hitung pangkat 3 atau akar pangkat 3. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Rumah Ibu Deborah memiliki kolam renang berbentuk kubus. Jika kolam renang tersebut diisi air sampai penuh, maka dapat menampung air sebanyak 1728 meter pangkat 3 meter kubik. Berapakah ukuran kolam renang rumah Ibu Deborah? Nah, ini pilihan gandanya. Oke. Nah, karena rumah Ibu Deborah memiliki kolam renang berbentuk kubus dan kolam renang ini dapat menampung air sebanyak 1728 meter kubik, maka 1728 meter kubik itu adalah volume kolam renangnya atau volume kubusnya. Nah, karena ini ditanya ukurannya ya. Oke. Kalau ditanya volume kubusnya atau daya tampung dari kolam renangnya, maka yang kita cari adalah volume kubus, yaitu R kali R kali R. Rusuk kubus dikali rusuk kubus dikali rusuk kubus. Tetapi kalau rusuk kubusnya yang ditanya, maka rumusnya adalah akar pangkat 3 dari volumenya. Nah, bagaimana cara menghitung akar pangkat 3? Nanti saya ajarkan ya. Oke, untuk lebih mudah kamu menyelesaikan soal akar pangkat 3 dari suatu bilangan, maka kamu perlu mengingat atau mengetahui paling tidak hasil dari 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Karena kalau yang 1 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3 ini kamu sudah hafal, maka akan jauh lebih mudah. Oke, ukuran kolam renang itu sama dengan ukuran panjangnya, lebarnya, sama kedalaman kolam renangnya kan. Jadi kita sama aja mencari rusuk dari kolam renang tersebut karena kolam renangnya berbentuk kubus. Jadi ukuran kolam renangnya sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Nah, volumenya adalah daya tampung kolam renang itu. Jadi akar pangkat 3 dari 1728. Nah, bagaimana cara menyelesaikan akar pangkat 3 dari 1728? Caranya mudah sekali. Pertama, kamu hitung dari belakang 3 angka, 1, 2, 3 ya. Hitung dari belakang 3 angka, harus 3 angka ya. Jadi kita pisahkan. Jadi nanti ada angka 1 di depan, ada angka 728 di belakang. Kita mulai dari angka 1. Nah, kamu cari di sini ya, cari di bilangan pangkat 3 ya, bilangan pangkat 3 yang hasilnya 1. Kalau tidak ada, boleh yang mendekati 1 tapi harus lebih kecil. Kebetulan ada yang hasilnya pas 1, yaitu 1 pangkat 3. Jadi kalau untuk yang bagian depan, yang dilihat depannya ya, yang depannya ini, yang dilihat adalah hasilnya. Hasilnya harus 1 atau di bawah 1. Ternyata ada yang pas 1, asalnya dari 1 pangkat 3. Jadi yang kita ambil asalnya. Dari mana satunya? 1 pangkat 3. Jadi itu udah hasil dari akar pangkat 3-nya. Jadi depannya 1. Lalu untuk kelompok kedua, kamu lihat belakangnya aja. Lihat belakangnya aja. Ya, cari di sini juga di hasil bilangan pangkat 3 yang belakangnya 8 atau ada 8 di hasilnya. Kalau kamu perhatikan ini dari 1 sampai 9 tidak ada yang sama belakangnya, pasti beda semua. Nah, ternyata ada yang hasilnya pas 8.
Kalau nggak pas 8 yang hasil belakangnya 7 misalnya juga boleh ya, tapi jadi kalau yang belakang lihat belakangnya aja. Kebetulan ada yang hasilnya pas 8. Nah, asalnya dari 2 pangkat 3. Berarti angka keduanya adalah 2. Jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Maka ukuran kolam renangnya adalah 12 meter kali 12 meter kali 12 meter. Ini ya. Contohnya ya, Nak ya, contohnya. Oke, saya kasih contoh yang lain, misalnya akar pangkat 3 dari 3375. Berapa sih akar pangkat 3 dari 3375? Ya, saya contohkan sekali lagi. Hitung dari belakang 3 angka, 1, 2, 3. Kita kasih batas. Nah, lihat di depan angka 3. Cari yang hasilnya 3. Hasilnya 3, bukan yang belakangnya 3 loh ya. Yang hasilnya 3 atau mendekati 3. Ternyata yang hasilnya 3 nggak ada, tapi yang mendekati 3 dan lebih kecil dari 3 ada, yaitu 1. Nah, 1 berasal dari 1 pangkat 3, jadi angka depannya 1. Lalu lihat belakangnya. Belakangnya kan 5. Nah, kalau belakangnya baru cari yang belakangnya 5 juga. Cari yang belakangnya 5. Ternyata ada, yaitu 125, asalnya dari 5 pangkat 3. Jadi angka keduanya adalah 5. Maka akar pangkat 3 dari 3375 adalah 15. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Oke, sekarang kita ke indikator kelima. Peserta didik dapat menentukan KPK dari 3 bilangan 2 angka. Nah, soalnya seperti ini ya. KPK dari 28, 36, dan 42 adalah. Nah, untuk menentukan KPK juga ada beberapa cara. Bisa pakai tulang ikan, tabel, bisa juga menggunakan power faktor. Nah, saya akan membahasnya menggunakan power faktor ya. Oke, kita buat dulu power faktor dari 28, 36, dan 42. Nah, untuk membuat power faktor, angkanya kita bagi sama bilangan prima. Jadi pembaginya itu tidak boleh bilangan yang bisa dibagi lagi. Jadi tidak boleh dibagi 4, tidak boleh dibagi 6, 9 ya, harus bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Dan harus berurut dari angka yang kecil dulu baru ke angka yang besar. Jadi tidak boleh setelah dibagi 5 lalu di bawahnya dibagi 3. Jadi harus dibagi 3 dulu baru dibagi 5. Jadi nggak boleh sesuka hati kita pembaginya ya. Lalu kalau masih bisa dibagi 2, setelah kita bagi 2 hasilnya masih bisa dibagi 2 lagi, boleh dibagi 2 lagi. Jadi dibagi dengan bilangan prima terkecil terus, baru kita kalau nggak bisa lagi baru kita pindah ke bilangan prima yang lebih besar sampai hasil akhirnya bilangan prima juga atau yang nggak bisa dibagi lagi. Oke, itu cara buat power faktor ya. Jadi 38 karena bilangannya genap bisa dibagi 2. 28 dibagi 2 14, 14 dibagi 2 7, seperti itu ya. Karena 7 bilangan prima maka tidak usah dibagi lagi. 36 dibagi 2 18, 18 dibagi 2 9, 9 dibagi 3 3, gitu ya. Lalu 42 dibagi 2 21, 21 dibagi 3 7 ya. Nah, lalu kita buat faktorisasi primanya. Faktorisasi prima itu hasil perpangkatan dari power faktornya. Jadi 27 itu sama dengan 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2, jadi 2 pangkat 2 kali 7. Lalu 36, karena 2-nya ada 2, 3-nya ada 2, berarti sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, gitu ya. Lalu 42 berarti berasal dari 2 kali 3 kali 7. Nah, sekarang kita tentukan KPK nya. Nah, untuk menentukan KPK, kita boleh menggunakan semua bilangan prima yang ada di faktorisasi primanya. Semuanya diambil, tetapi tidak boleh angka yang sama diambil lebih dari 1 kali. Jadi contoh, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 sama 2-nya kan untuk bilangan prima 2 kan muncul 3 kali. Itu hanya boleh pilih salah satu. Kalau munculnya banyak, pilih yang pangkatnya paling tinggi. Nah, kebetulan yang paling tinggi pangkatnya 2 pangkat 2 ya. Jadi yang untuk bilangan primanya 2 kita ambilnya 2 pangkat 2. Lalu untuk bilangan prima 3 di sini muncul 2 kali, yaitu 3 pangkat 2 sama 3. Ini 3 kali 7 ya. Nah, sama diambil bilangan yang pangkatnya lebih tinggi juga. Jadi yang diambil 3 pangkat 2.
Kita lanjutkan ya, dikali 3/2 dikali, lalu bilangan prima yang ketiga 7, jadi dikali 7. Nah, 2/2 itu 2 kali 2, 4, dikali 3/2 itu 3 kali 3, bukan 3 kali 2 ya, 9 dikali 7. Nah, 4 kali 9 36, 36 kali 7 jawabannya 252. Jadi KPK dari 28, 36 dan 42 adalah yang C. Oke. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke indikator ke-6. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan FPB. Oke, biasanya dalam bentuk soal cerita ya. Contohnya seperti ini. Ibu Dian membeli 100 kg beras, 75 kg gula pasir, dan 50 kg telur untuk dibagikan kepada sejumlah warga. Jika setiap warga memperoleh jumlah barang yang sama untuk setiap jenis barang, berapa jumlah warga yang menerima bantuan tersebut? Nah, untuk soal penalaran FPB itu biasanya berhubungan dengan pembagian suatu barang ya. Jadi kalau soal ceritanya berhubungan dengan membagi-bagikan suatu barang, itu kemungkinan besar menggunakan FPB caranya ya. Oke. Nah, Ibu Dian membeli 3 jenis barang. Jadi ada beras, gula pasir, dan telur. Jumlahnya adalah 100 kg, 75 kg, dan 50 kg. Nah, untuk mengetahui supaya setiap warga memperoleh jumlah barang yang sama, maka kita harus mencari FPB dari 100, 75, dan 50. Nanti FPB itulah yang menunjukkan sebagai jumlah orangnya. Oke, kita buat dulu pohon faktornya ya. 100 bagi 2 50, 50 bagi 2 25, 25 bagi 5 5, gitu ya. Lalu 75 tidak bisa dibagi 2 karena 75 5-nya ganjil, jadi kita bagi 3. 75 bagi 3 25, 5 bagi 5 5. Lalu 50 bagi 2 25, 25 bagi 5 5. Seperti itu ya. Maka faktorisasi prima dari 100 adalah 2/2 dikali 5/2. Faktorisasi prima dari 75 adalah 3 dikali 5/2. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5/2. Nah, sekarang kita tentukan FPB-nya. Kalau KPK kita mengambil semua bilangan prima yang ada pada faktorisasi prima. Kalau KPK diambil semua bilangan primanya. Tapi kalau FPB hanya bilangan prima yang muncul di setiap angka saja. Jadi kalau ada angka 100, 75 sama 50, hanya bilangan prima yang muncul di 100, 75 dan 50 saja yang kita ambil angkanya. Lalu kalau dia karena dia nanti banyak ya, berarti kan munculnya 3 kali, maka kalau untuk FPB yang diambil yang pangkatnya lebih sedikit. Kalau KPK yang diambil pangkatnya lebih banyak ya. Jadi untuk bilangan prima 2 itu tidak diambil karena tidak ada di angka 75. Jadi 2 tidak diambil. Untuk angka 3 itu juga tidak diambil karena tidak ada di 100 dan 50. Untuk bilangan prima 5 kebetulan di 100 ada, di 75 ada, di 50 ada, dan kebetulan semuanya 5/2. Jadi kita pilih salah satu aja. Jadi FPB-nya hanya 5/2 untuk FPB ya. Jadi 5/2 sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi ada 25 warga yang akan menerima jumlah bantuan yang sama. Kalau nanti ditanya sama guru kamu berapa beras yang diterima oleh setiap warga, berarti tinggal 100 kg dibagi 25 warga. Jadi satu warga dapat 4 kg beras. Kalau yang gula pasirnya 75 bagi 25, jadi satu warga dapat 3 kg beras. Kalau telurnya 50 bagi 2, satu warga dapat 2 kg beras. Itu kalau ditanya masing-masing barangnya. Tapi kalau ditanya jumlah warganya aja, itu adalah FPB-nya yaitu 25. Jadi jawabannya yang C. Oke, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Baik, kita lanjutkan indikator yang ketujuh. Peserta didik dapat membandingkan berbagai bentuk pecahan yang terdapat dalam soal cerita yang bertemakan pertanian.
Nah, untuk membandingkan pecahan, kita harus mengubah bentuk pecahannya menjadi bentuk yang sejenis ya. Karena pecahan itu kan ada pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal, dan persen. Nah, sebaiknya diubah ke bentuk pecahan biasa semua bentuk pecahannya. Jadi kalau dia dalam bentuk pecahan campuran, ubah ke pecahan biasa dulu. Kalau dalam bentuk pecahan desimal, ubah ke bentuk pecahan biasa dulu. Persen juga demikian ya. Nah, untuk mengubah pecahan-pecahan tersebut ke bentuk pecahan biasa, kalian bisa perhatikan playlist video di channel YouTube saya yang tentang pecahan. Di situ saya kupas habis tentang pecahan, ada operasi hitungnya juga, bisa kalian pelajari ya. Oke, kita langsung ke soalnya. Pada musim panen di Desa Sukamakmur, hasil panen bawang merah adalah 42,6/7 kg. Ini adalah pecahan campuran. Bawang putih 32,5/14 kg, ini juga pecahan campuran. Perbandingan paling sederhana hasil panen bawang merah dan bawang putih adalah, nah, bawang merahnya kan 42,6/7 kg dibandingkan dengan bawang putihnya 32,5/14 kg. Nah, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. 7 kali 42 tambah 6, itu caranya ya. 7 kali 42 hasilnya 294, ditambah 6 jadinya pas 300/7. Lalu dibandingkan dengan 14 kali 32 hasilnya 448, ditambah 5 453/14, itu ya. Jadi pecahan campurannya diubah dulu ke pecahan biasa. Lalu setelah diubah ke pecahan biasa, untuk membandingkan pecahan biasa ada beberapa cara. Di antaranya kamu bisa menyamakan bagian penyebut. Penyebutnya disamakan dulu ya. Jadi kan ini 7 dan 14 disamakan. Ya, kita cari KPK-nya atau kita cari satu buah angka yang sama-sama bisa membagi 7 dan 14. Jawabannya adalah 14 ya. 14 bagi 7 kan 2. Lalu 14 bagi 14 1. Jadi untuk yang depan kita ubah 7-nya jadi 14. Lalu yang belakang tetap 14 ya. Kita ubah 7-nya jadi 14. 7 jadi 14 itu karena dikali 2. Berarti kalau yang 7-nya dikali 2, 300-nya harus kali 2 juga supaya tidak berubah nilainya. 300 kali 2 itu 600. Jadi 600/14 itu sama dengan 300/7 kalau sudah dibagi 2 ya. 453-nya biarkan karena tidak berubah bagian penyebutnya. Kalau sudah sama penyebutnya, kamu boleh membandingkan pembilangnya. Jadi ini boleh tinggal 600 dibandingkan sama 453. Karena diminta bentuk paling sederhana, jadi kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan pecahan, kamu boleh membaginya dengan bilangan yang sama. Jadi kalau 600 kamu bagi 2, 453 harus bagi 2 juga. Atau kalau mau cepet cari FPB dari 600 dan 453. Nah, kita bisa coba sama-sama kita bagi 3 ya. Sama-sama kita bagi 3. Sama-sama kita bagi 3. Jadi 600 bagi 3 kan 200. 453 dibagi 3 itu adalah 151. Nah, ini tidak bisa lagi dibagi sama bilangan yang sama. Jadi ini sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi jawabannya 200 banding 151 yang A. Karena dia mintanya yang bawang merah banding bawang putih. Jangan terkecoh yang B ya. Oke. Seperti itu. Cara membandingkan pecahan. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Baik, indikator yang ke-8. Disajikan soal cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan perkalian berbagai bentuk pecahan. Oke, kita simak ya. Contoh soalnya, Ibu Caroline membuat 3 1/2 loyang kue bolu. Setiap loyang membutuhkan 1/3/5 kg tepung terigu. Berapa kilogram total tepung terigu yang diperlukan? Nah, untuk soal seperti ini, karena di soal ini saya pilihnya yang dua-duanya pecahan campuran. Tapi bisa juga dia antara pecahan campuran atau pecahan biasa, antara pecahan biasa dengan persen, karena berbagai bentuk pecahan. Untuk itu anak-anak, kalian harus kuasai berbagai operasi hitung bentuk pecahan, mau penjumlahan antara pecahan campuran dengan pecahan biasa ya,
Nah, itu bisa kalian pelajari di playlist pecahan yang ada di channel YouTube ini. Kalian cari aja di bagian playlist pecahan. Di situ sudah dibahas berbagai bentuk materi tentang pecahan untuk kalian kuasai ya. Ini hanya salah satu contohnya saja. Jadi Ibu Karolin kan ingin membuat 3/1/2 loyang kue bolu. Nah, setiap loyang artinya masing-masing loyang itu membutuhkan 1/3/5 kg. Jadi penalaran yang mudahnya seperti ini. Jadi kalau ibu ingin bikin 3 kg kue bolu, lalu setiap setiap loyang butuhnya 2 kg tepung misalnya. Berarti kan 2 kilogramnya sebanyak 3 kali, atau 3 kali 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan ini, hanya bedanya dia dalam bentuk pecahan. Jadi tinggal kita kali saja jumlah loyang kuenya dikali sama jumlah masing-masing loyang butuh berapa kilogram. Jadi caranya tinggal 3/1/2 kita kali dengan 1/3/5. Nah, untuk mengalihkan pecahan sebaiknya diubah ke dalam bentuk pecahan biasa biar lebih mudah dihitung ya. Caranya 2 kali 3 6 tambah 1 7/2 dikali 5 kali 1 5 tambah 3 8/5 ya. Nah, kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa, perkalian pecahan biasa itu hanya dikali ke samping aja. Jadi yang atas kali ke atas, yang bawah kali ke bawah. 7 kali 8 56 dibagi 2 kali 5 10. Jadi jawabannya 56/10 kg. Tapi tidak ada di bilangan gandanya karena dia maunya diubah lagi ke bentuk pecahan campuran. Karena kalau hasil atasnya pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka dia pasti bisa diubah ke pecahan campuran. Nah, ini sebelum diubah ke pecahan campuran, angkanya bisa kita sederhanakan dulu. Sama-sama kita bagi 2. Jadi kita boleh menyederhanakan pecahan kalau sama-sama bisa dibagi sama angka yang sama. 56 bagi 2 itu 28, dibagi 10 bagi 2 itu 5. Nah, lalu mengubah pecahan campuran menjadi mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, cukup kamu bagi aja. 28 bagi 5. 5 kali 3 25. 5 kali 5. 5 kali 5 25. Lalu 28 kurang 25 atau 8 kurang 5 kan 3. Karena sisanya sudah lebih kecil dari pembaginya, maka sudah berhenti. Jadi hasilnya 5, masih ada sisa 3 per pembaginya 5. Jadi jawabannya adalah 5/3/5 kg yang C. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalian belajar lagi cara mengubah pecahan-pecahan yang lain. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita ke indikator ke-9. Disajikan ilustrasi peserta didik dapat menyelesaikan masalah penalaran yang berkaitan dengan perbandingan yang tepat. Nah, ini soal tentang perbandingan. Soal tentang perbandingan juga banyak sekali macam-macamnya. Nah, ini salah satunya yang saya bahas. Jadi bisa juga keluar tipe yang lain ya. Bisa kalian cari referensi tentang perbandingan di video YouTube saya juga ada di bagian playlist perbandingan. Nah, coba kalian bisa tonton di sana ya. Oke, kurang lebih tapi tipe-tipenya sama aja seperti ini. Reza, Maxi, dan Tio memiliki perbandingan jumlah kelereng 2 banding 3 banding 5. Jika jumlah kelereng Reza 16 buah, maka selisih kelereng Maxi dan Tio adalah, nah, jadi angka perbandingannya kita lihat yang diketahui di soalnya ya. Jika jumlah kelereng Reza, nah ini kan Reza, Maxi, Tio, berarti Rezanya 2, Maxinya 3, Tionya 5. Karena dikasih tahu jumlah kelereng Rezanya 16, maka 2 itu sama aja dengan 16 kelereng. Nah, kalau saya biasanya mengerjakan soal perbandingan, angka perbandingannya saya kasih kotak. Jadi punya Reza itu kan angka perbandingannya kan 2 ya. Jadi 2 kotak itu sama dengan 16 kelereng gitu ya. 16 kelereng. Jadi angka perbandingannya kita kasih kotak. Jadi 2 kotak itu isinya 16 kelereng. Maka kita cari satu kotaknya dulu. Satu kotaknya berarti 16 dibagi 2 sama dengan 8 kelereng. Artinya di setiap angka perbandingan itu, satu angka perbandingan itu isinya 8 kelereng. Nah, kalau kamu mau tahu punya Maxi berapa? Ya,
Ya, seandainya untuk di soal lain ditanyanya jumlah kelereng Maxi. Nah, kelereng Maxi kan angka perbandingannya 3, berarti sama aja dia punya 3 kotak. Ingat tadi satu kotak isinya 8 kelereng, berarti kelereng Maxi itu 3 kali 8 sama dengan 24 kelereng. Kalau ditanya kelereng Maxi aja, kalau ditanya kelereng Tio aja. Nah, Tio angka perbandingannya kan 5, berarti 5 kotak. 5 kali 8 sama dengan 40 kelereng. Itu adalah jumlah kelereng Tio. Kalau ditanya maka jumlah kelereng Maxi dan Tio adalah, berarti tinggal 24 tambah 60. Tapi ini yang ditanya adalah selisih kelereng Maxi dan Tio. Berarti bedanya berapa? Selisih itu caranya dikurang, tapi angka yang besar kurangnya kecil ya. Jadi bukan Maxi kurang Tio aja, tapi boleh juga Tio kurang Maxi, tergantung siapa yang lebih besar angkanya. Karena Tio punya lebih banyak kelereng, jadi selisihnya adalah 40 dikurang 24 kelereng sama dengan 16 kelereng. Jadi selisih jumlah kelereng Maxi dan Tio adalah 16 kelereng. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya kalau mengerjakan soal perbandingan. Kuncinya di sini nih. Kalau dia bilang jika jumlah kelereng Reza dan Maxi sama dengan 16, jumlah kelereng Reza dan Maxi sama dengan 16, berarti angka perbandingan Reza sama Maxi kamu tambahin dulu 2 tambah 3 5, baru 5 itu sama dengan 16 kelereng. Kalau pertanyaannya seperti itu ya. Nah, baru nanti kamu cari satu kelerengnya, baru kamu cari teman-temannya yang lain. Oke, mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Baik, indikator ke-10, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung konversi satuan waktu yang berbeda-beda. Oke, contoh soalnya seperti ini. 5 abad dikurang 15 windu ditambah 8 dasawarsa dikurang 48 bulan sama dengan berapa tahun? Nah, ini tipe soal ini sebenarnya banyak ya. Ini saya pilihnya yang abad, windu, dasawarsa, tapi bisa juga tentang jam, menit, dan detik ya. Jadi kalau untuk soal ini berarti satu abad itu 100 tahun, satu windu 8 tahun, satu dasawarsa 10 tahun, satu tahun itu 12 bulan. Nah, ini nanti dihafalin, diingetin ya. Kalian juga bisa mencari referensi konversi waktu yang lain. Tapi kadang biasanya suka keluar soalnya yang seperti ini ya. Maka kita ubah dulu yuk. 5 abad kita ubah jadi satu abad 100 tahun, berarti 5 kali 100 tahun dikurang 15 windu. 15 windu, satu windu 8 tahun, berarti 15 kali 8 ditambah 8 kali dasawarsa. Satu dasawarsa itu 10 tahun, jadi 8 kali 10 dikurang. Nah, kalau ini kan 1 tahun 12 bulan, ini 48 bulan berapa tahun? Jadi dibalik ya, 48 dibagi 12 karena mengubah bulan ke tahun ya. 5 kali 100 500 dikurang 15 kali 8 itu 120 ditambah 8 kali 10 8 dikurang 48 bagi 12 itu 4. Jadi 500 kurang 120 tambah 80 kurang 4, nanti hasilnya adalah 456 ya. Atau kalau mau kalian belajar cara hitungnya, kita belajar ya. 500 dikurang 120 ya. 0 kurang 0 0, 0 kurang 2 nggak bisa ya, pinjam dari 5 sisa 4, ini jadi 10 kurang 2 8, 4 kurang 1 3, lalu 380 ditambah 80 sama dengan 0, 8 tambah 8 16, lalu 4 tambah 1 4, 1 tambah 3 4 sorry ya, lalu 460 dikurang 4, 0 kurang 4 gak bisa, pinjam dari 6 tinggal 5, 10 kurang 4 6, ini sisa 5 sisa 4, jadi jawabannya 456 yang D gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Ini adalah video bagian pertama sampai 10 nomor dulu. Nanti untuk nomor yang lain kita bahas di video yang lain lagi. Oke, terima kasih.